Ya, baik Bapak sekalian, mohon izin memperkenalkan diri. Ya, ini karena saya baru sekali sholat di sini, Ustaz. Walaupun orang dekat, ya. Saya Rianto, saya tinggal di Bukit Permata Cimahi, RT 6. Saya dulu pernah tugas di Darul Muslimin, kemudian sekarang aktif di Masjid Nur Azizi dan Masjid At-Ta'awun, ya. Jadi kita bertetangga sebetulnya, ya, tetangga jauh. Kemudian saya juga pernah kontrak di Blok M, ya, depannya Al-Jihad persis sebelum Masjid Uswatun Hasanah ini berdiri. Jadi saya juga orang Blok M di sebelumnya. Jadi izin kita bertetangga, ya, alhamdulillah. Melalui acara-acara seperti ini, yang mudah-mudahan silaturahim kita menjadi tersambung kembali, ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, hadirin rahimahullah, tentu puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Tuhan dan uswah kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri rahimahullah, di atas permintaan Pak Abdul Rashid, saya diminta untuk mengisi kajian waris, ya. Hanya memang biasanya untuk kajian waris ini tidak tuntas dalam satu pertemuan, Ustaz, ya. Jadi mudah-mudahan kapan waktu kita sambung lagi, gitu ya. Ini ilmu yang penting karena saya lihat ini para sesepuh nih, ya, jemaahnya, ya, para sesepuh, ya, kecuali Kak Asep Dimyati masih muda lah, ya. Pasti akan mengalami terkait dengan ilmu waris ini. Sekalian saya hormati, mempelajari ilmu waris ini hukumnya wajib atau fardu kifayah. Kita mempelajarinya, artinya kalau di RW ini sudah ada orang yang mempelajari ilmu waris, sudah paham, sudah bisa mempraktikkan, maka gugur yang jamaah yang lain. Namun demikian, jangan lupa menerapkan ilmu waris ini hukumnya fardu ain ketika kita mengalaminya atau keluarga kita mengalaminya. Ini yang penting diri sekalian, sehingga ini perlu kita pelajari bersama-sama. Dalam beberapa hal nanti saya sampaikan, ini ilmu waris atau ilmu faraid ini bagi sebagian kita masih asing, ya, masih belum terbiasa. Kok begitu, gitu ya. Ini karena kita belum terbiasa saja. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita sudah paham, kita bisa memahami. Oh, rupanya di balik pengaturan waris itu Allah pengennya demikian. Izin saya belum nyapa ibu-ibu, ya. Ibu-ibu apa kabar, ibu? Mudah-mudahan sehat, ya. Alhamdulillah, di jamaah ibu-ibu banyak. Seperti itu, ya, prolognya, ya Bapak sekalian. Baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini nanti disesuaikan dengan waktu. Rosid, ingatkan waktu saya kalau saya kebablasan, karena saya sehari pekerjaannya mengajar, jadi kalau mengajar tuh suka lupa waktu, ya. Alhamdulillah di depan jam sudah terlihat, ya, jam 5:05 sekarang. Baik, hadirin rahimahullah, ya, ini yang akan kita pelajari bersama. Mengapa ilmu waris ini penting, ya, kemudian pengertian ilmu waris. Kemudian kita juga harus paham apa perbedaan waris, apa perbedaan hibah, dan apa perbedaan wasiat. Ini tiga kata ini bagi sebagian orang, sebagian masyarakat kita bolak-balik penerapannya. Kita coba pelajari bersama. Kemudian yang paling penting, karena ini adalah syariat Islam, dalilnya dari mana? Ya, dalil
ilmu waris ya. Kemudian berdasarkan dalil tersebut, siapa saja yang masuk kategori ahli waris. Kemudian jenis-jenis bagian waris, ada bagian waris yang nilainya Allah langsung tentukan berapa per berapa, itu yang namanya zawil furud. Ada yang tidak disebutkan nilainya berapa, itu yang namanya asobah. Asobah itu sisa, ya sisa. Jadi yang jelas seperberapa itu namanya zawil furud. Kalau yang tidak dijelaskan, ya kemudian Allah mengaturnya mendapatkan sisanya, itu yang namanya asobah. Gitu ya sekalian. Kemudian dalam ilmu waris ada yang namanya mahjub. Mahjub itu menghalangi. Gitu ya. Contohnya misalnya ya seseorang meninggal dunia, kemudian yang bersangkutan punya anak dan anaknya juga sudah punya anak lagi, berarti almarhum punya cucu. Maka si cucu ini akan termahjub oleh anak almarhum. Itu kalau turun ke bawah. Kalau naik ke atas sama aja. Seorang meninggal dunia punya ayah, ayahnya punya ayah lagi yang masih hidup, gitu ya. Berarti kakek dari almarhum. Nah, maka kakeknya termahjub oleh ayahnya. Itu contoh yang paling gampang, mahjub atau menghalangi. Baik, sekalian hormati. Nah ini, mengapa ilmu waris ini penting? Nah ini hal yang penting ini. Saya kasih coret-coretannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Durqutni bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pelajarilah ilmu waris. Ilmu waris dalam bahasa Arabnya faraid ya, Bapak Ibu ya. Dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraid ini adalah separuh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umat. Ini perlu digaris bawah kita semua. Ya Rasul mengatakan ilmu faraid ini ilmu yang sangat penting sehingga ditamsilkan separuh ilmu begitu. Tapi Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ini ilmu yang pertama kali hilang dari umat. Oleh karena itu ini menjadi motivasi kita semua, Bapak sekalian, untuk bagaimana kita semua mempelajari ilmu yang penting ini. Ya, tentu tidak hanya mempelajarinya bagi orang yang memiliki kompetensi mengajar, ya diajarkan, disebarkan, kemudian diterapkan. Ya supaya apa? Supaya ilmu ini tidak menjadi ilmu yang hilang, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ingatkan kepada kita. Yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan direnggut atau wafat. Ya, Rasul mengatakan ya bahwa Rasul akan wafat. Sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak. Sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian waris, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup untuk meleraikan, ya, menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Ini hadis 1 dan 2 ini nyambung, ya, bahwa hadis yang pertama sinyalemen, ya, peringatan, ya, Rasul kepada kita semua pentingnya ilmu waris, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi yang hadis yang nomor 2 ini, ya, ada masyarakat, ada seseorang, ada keluarga yang berebut waris dan tidak ada satupun orang di sekitarnya yang mampu untuk menyelesaikannya karena keengganan masyarakat kita mempelajari ilmu waris. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi ini menjadi penting sekali yang untuk kita pelajari, hingga saya merasa terpanggil untuk mempelajari secara mendalam ilmu ini.
saya hanya mengisi kajian ilmu waris saja di masjid-masjid ya. Kalau fikih-fikih yang lain saya nggak berani dan karena memang sudah banyak lah begitu ya. Tapi kalau ilmu waris ini kelihatannya belum terlalu banyak ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ini juga menjadi penting sekalian. Mengapa Allah kemudian menetapkan aturan tentang waris ini sih? Ya, ini menjadi penting ya. Yang pertama, ini ada ehonya Pak. Yang pertama adalah ini satu ayat yang saya kira banyak tersebar di surat-surat dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Ini surat yang senada banyak sekali. Ya, di Al-Baqarah yang ayat terakhir juga sering kita baca saya kira. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu dan seterusnya. Kemudian di surat Al-Jasiyah juga Allah sebutkan ya, walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, banyak ya, artinya adalah Allah lah sang penguasa segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kaidah ini kita sepakat ya. Ini sepakat ya. Ini saya jadi ingat tadi Pak Sebudin ya. Oh iya, senior saya. Siap, saya wajahnya teringat kembali belasan tahun yang lalu. Alhamdulillah ketemu lagi. Seperti itu ya, sepakat ya. Apa yang ada di langit dan bumi yang milik Allah sesungguhnya. Itu ya. Kita yang diciptakan sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dititipi harta, yang dititipi benda, dititipi dengan pekerjaan, dititipi dengan pasangan hidup kita masing-masing, dititipi dengan anak-anak kita. Betul ya? Jadi semuanya milik Allah, kemudian Allah titipkan kepada makhluk-makhluknya ya, dalam bentuk rezeki dan seterusnya. Hadirin rahimahullah, berikutnya ini saya ambil salah satu kitab ya, namanya kitab As-Zuhud kayak karya Imam Ahmad, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa semua orang di dunia ini tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan yang titipan harus dikembalikan kepada pemilik. Ini kaidah ini juga mudah untuk dipahami ya, betul ya? Kita hidup di dunia hanya sementara kan begitu ya, hanya sebagai orang yang mampir saja ya. Kemudian nanti kita suatu saat akan kembali ke kampung akhirat kan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk memfasilitasi kehidupan kita di dunia, maka Allah berikan rezeki. Ya, dari rezeki itulah Bapak sekalian, ya, lewat pekerjaan, lewat profesi atau apapun namanya, kemudian kita bisa berpenghasilan. Dari penghasilan itu bisa kita manfaatkan untuk beli segala macam kebutuhan kehidupan kita, ya, kemudian bisa membangun rumah, ya, membeli sepeda motor dan seterusnya. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam rangka untuk menunjang kehidupan kita. Tapi hakikatnya apapun yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini, bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Harta dititipkan kepada manusia atau kepada makhluk lain selain manusia selagi makhluk tersebut masih hidup. Betul ya? Masih hidup. Saat manusia wafat,
apa yang dimiliki manusia-manusia tersebut, kita semua hakikatnya akan kembali ke sang pemilik, begitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, kita dititipi, walaupun Pak Rianto kan saya bekerja, betul. Saya melakukan profesi, ya, dari profesi tersebut saya memperoleh uang untuk beli segala macam, betul. Tapi kalau kita bicara hakikatnya adalah apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih hidup. Begitu Allah wafatkan kita, maka hakikatnya harta tersebut kembali kepada pemilik hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah dari sinilah kemudian sekalian, ketika seseorang meninggal, harta kembali kepada sang pemilik hakikat. Allah kemudian menetapkan bagaimana aturan, bagaimana syariat harta yang ditinggalkan oleh manusia yang telah wafat. Itulah faraid, itulah ilmu waris. Seperti itu sekalian. Ini penting sekali untuk dipahami di awal, ya, karena nanti banyak kasus di lapangan, punten bisa. Ini kalau saya ngomongin waris, saya nanti mohon maaf bolak-balik ngomong punten ya, karena mungkin ada khawatir ada pihak-pihak yang mungkin kurang nyaman. Misalnya suami istri nggak punya anak, misalnya, mohon maaf, ya, kemudian suaminya meninggal. Menurut aturan faraid, maka si istri dapat berapa? Saya ingin tahu. 1/4, begitu ya, 1/4. Berarti ada sisa 3/4. 3/4 kalau orang tuanya masih ada, maka akan habis menjadi milik orang tuanya, milik bapak dan ibunya. Kalau misalnya lari ke bapak ibunya, mungkin istri almarhum masih bisa memahami, betul ya? Loh, suksesnya dia kan karena perjuangan bapak ibunya kan. Kalau misalnya bapak ibunya sudah nggak ada, kemudian yang ada adalah kakak atau adiknya, maka yang 3/4 itu harus turun ke kakak adiknya. Ini adalah ilmu faraid, aturannya begitu. Ya, bagi ibu-ibu mohon maaf ya, yang mungkin belum belajar faraid, akan ngomong kan, loh kok enak, saya yang menemani beliau dari bisnisnya masih nol, masih susah, sekarang sukses. Ya, begitu meninggal saya cuma dapat 1/4, gitu ya. Nah ini harus dipahamkan sekalian, karena memang aturannya begitu. Tapi nanti kita pelajari bagaimana kita membuat planning sekalian. Jadi waris pun ada planningnya, karena nanti tidak hanya waris yang betul-betul Allah tetapkan di dalam Quran, An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176, tapi juga ada skema hibah, ada skema wasiat. Nah, itu alternatif-alternatif yang mendampingi ilmu waris supaya tidak terjadi yang demikian. Ya, kita pelajari bersama ya, sekalian ini pelan-pelan ya. Saya ingin bahwa sekalian kita semua, walaupun pada pertemuan sekarang baru sedikit dapatnya, tapi secara mendasar dulu dipahami, supaya nanti suatu saat ada takdirnya, ada umurnya, kita ketemu lagi, kita lanjutkan secara berseri supaya kita paham semua. Seperti itu ya, sekalian saya hormati. Oke, kemudian apa itu ilmu waris? Dari aspek bahasa, waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, ya, atau dari suatu kaum ke kaum lain. Ini dari bahasa. Kalau dari istilah atau etimologi, ya, waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ingat, masih hidup. Punten lagi, saya ngomong punten lagi. Seseorang misalnya meninggal dunia,
Mohon maaf, seorang punya anak 4. Ya, sebelum seseorang itu yang bersangkutan meninggal dunia, 1 dari 4 anaknya sudah meninggal dunia. Berarti yang meninggal dunia yang masih hidup tinggal 3. Kemudian ayahnya wafat. Dalam ilmu faraid hitung hanya 3. Gitu ya, ya. Ini yang kadang-kadang muncul permasalahan. Ini kasihan kok anak yang satunya sudah meninggal masa malah gak dihitung. Nah, ini juga harus memahami betul dari awal sekalian. Ya, jadi dari orang yang meninggal pada ahli waris yang masih hidup. Kemudian harta peninggalannya bisa berupa uang, tanah, bisnis, ya, hak milik yang secara halal, hak milik yang halal secara syar'i dan legal secara hukum. Nah, ini juga kami sampaikan sekalian. Setelah kita belajar ilmu waris ini, ya, salah satu hal yang penting, kita jangan menyepelekan terkait dengan aset kita, ya. Gampangin, mungkin harus kalian punten ya, sudah punya rumah 1, kemudian beli lagi rumah, ya, gampangin udahlah nama adik saya aja, gitu ya, misalnya, ya, beli rumah dari uang dia, uang yang halal, tapi atas nama adik. Secara syar'i halal, milik punya dia, tapi secara hukum milik adiknya sebagaimana tertuang di dalam nama, ya, surat misalnya ya, surat sertifikat. Ini menjadi penting, jangan gampangin, ya, jangan gampangin, karena kita nggak tahu bahwa sekalian kita akan wafat kapan. Ya, kita belum membereskan yang demikian, ya, orang bisa berubah sifatnya. Apalagi misalnya kejadian itu ketika anak yang bersangkutan masih kecil-kecil, nggak tahu ini surat atas nama saya, itu yang punya dia. Jadi harta yang halal secara syar'i dan legal secara hukum. Ini idealnya sekalian. Tidak hanya halal saja secara syar'i, tapi juga legal secara hukum. Ya, ini yang nanti akan dijadikan sebagai harta waris atau harta peninggalan. Baik, saya hormati, berikutnya ini menjadi penting juga, ya, syarat sahnya waris. Yang pertama adalah ada orang yang mewariskan, atau istilahnya pewaris, ya, bahasa Arabnya al-muwaris. Syarat al-muwaris harus telah meninggal. Jadi ngomongin waris itu konsepnya adalah harta yang dibagikan setelah pemilik harta meninggal, ya, Bapak sekalian. Kalau misalnya Bapak sekalian, ini para sesepuh nih, anak-anak mungkin sudah pada besar, sudah baru menikah. Nah, mumpung bapak atau ibu belum meninggal, bapak bagi-bagi hartanya ke kalian, ya. Nah, itu bukan waris, Pak. Itu hibah. Kita lihat ya, perbedaan antara hibah, wasiat dan waris. Ya, jadi kalau namanya waris, yang punya harta syaratnya sudah harus. Yang kedua, harus ada ahli waris. Bahasa Arabnya al-waris. Syarat al-waris harus masih hidup. Nah, ini sekalian penting sekali. Negara Indonesia kan bukan negara Islam, ya, negara hukum. Nah, di negara kita punya hukum positif tentang waris, diatur dalam kompilasi hukum Islam, disingkat KHI. Nah, KHI ini adalah ijma atau ikhtiar para ulama kita yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Dalam beberapa hal ada perbedaan antara ilmu faraid dengan KHI, tapi saya tidak akan mempertentangkannya, ya. Misalnya Bapak Ibu konsultasi masalah waris ke ustaz, ke tokoh agama, ke kiai,
kiai biasanya nanti akan diarahkan ke ilmu faraid ini. Tapi sekalian misalnya memperkarakan ilmu waris ke pengadilan agama, ya di sana ada para hakim menggunakan hukum positif, maka yang digunakan adalah kompilasi hukum Islam. Tapi sekalian banyak sekali persamaannya, hanya sedikit saja perbedaannya. Salah satunya yang ini, yang nomor 2 ini. Kalau dalam faraid jelas-jelas tidak ada istilah ahli waris pengganti. Yang saya bilang tadi, ya seorang awalnya punya anak 4, ya beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, anaknya meninggal 1, berarti tinggal 3. Dalam ilmu faraid maka yang dihitung adalah 3 dan tidak mengenal ahli waris pengganti. Ini kalau di ilmu faraid. Tapi dalam kompilasi hukum Islam dengan memperhatikan segala macam, ya, maka dalam KHI tersebut mengenal ahli waris pengganti. Artinya anak yang sudah meninggal ini tetap dapat. Tapi tidak usah dipertentangkan. Monggo Bapak Ibu mau menggunakan ilmu faraid atau menggunakan kompilasi hukum Islam. Nah, saya tidak akan mempertentangkannya di sini. Monggo sepanjang Bapak Ibu konsisten mau menggunakan yang mana. Itu aja ya pesan saya. Kemudian tentu yang nomor 3 yang penting ya orang tuanya meninggal, ada ahli waris. Ya supaya waris ini bisa dijalankan tentu ada harta yang ditinggalkan. Kan gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada harta ya wayahna, ya tidak ada yang perlu dibagi waris ya. Jadi harta ini al-ma'urud ya bahasa Arabnya. Ini yang penting. Harta yang nanti dijadikan sebagai harta waris yang kemudian diperhitungkan kepada para ahli waris adalah harta yang benar-benar atau senyatanya dimiliki oleh yang bersangkutan selagi masih hidup. Sekali lagi ya, harta yang nanti diperhitungkan sebagai harta waris adalah harta yang benar-benar dimiliki senyata-nyatanya selagi yang bersangkutan masih hidup. Ya. Terus kalian yang mungkin berprofesi menjadi pegawai ya swasta atau negeri, TNI, Polri, ya selagi masih hidup kan dapat gaji penghasilan ya udah meninggal itu waris itu. Begitu Bapak Ibu meninggal, terutama yang PNS, TNI kan dapat pensiun ya. Nah uang pensiunan janda itu, mohon maaf, itu bukan harta waris. Kenapa? Karena tidak dimiliki selagi dia masih hidup. Baru akan keluar, baru akan muncul, baru akan cair ketika seorang sudah meninggal dunia. Nah ini yang penting. Ya monggo silakan ya, karena dia punya janda, punya anak ya. Berarti nanti pensiunan janda ya nanti saya serahkan kepada istrinya dan anaknya. Atau Bapak Ibu misalnya ikut asuransi jiwa. Ya bulan bayar polis ya, bayar polis, kemudian disebutkan dalam klausul polisnya nanti ketika peserta asuransi ini meninggal dunia akan cair uang apa tuh Pak? Nah, uang itulah ya Pak ya. Nah, itu juga bukan harta waris Pak. Kenapa? Karena selagi dia masih hidup nggak bisa memiliki uang itu. Ya akan cair ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Monggo, karena itu bukan harta waris, jadi nanti pembagiannya terserah. Itu sekalian, ini yang harus digarisbawahi sekalian. Ini di pertemuan kita yang pertama ini hal-hal yang paling mendasar supaya nanti pada pertemuan berikutnya, ya mudah-mudahan ada takdirnya, ada umurnya kita semua mudah, ya. Untuk memahami materi-materi berikutnya, kemudian tidak berdebat kepada hal-hal yang prinsip ya yang sudah disampaikan di awal-awal pertemuan. Baik, sekarang ini sebentar saya
Nah ini ada yang harus diselesaikan sebelum harta waris dibagi nih. Biaya pengurusan jenazah, monggo. Idealnya dari harta almarhum. Pak mau ditanggung anak-anaknya, monggo silakan, itu tidak jadi masalah. Bayar utang jika ada. Yang penting ya sekaliannya, misalnya orang tua kita meninggal, ya orang tua kita dalam pebisnis, kita sebagai anaknya tanya kepada kolega-kolega bisnisnya, siapa tahu ya ada utang piutang yang orang tua kita belum ngomong atau tidak ngomong. Ini penting ya sekalian, ya penting sekali. Ya, tanya, Bapak, Ibu, ya orang tua kami sudah meninggal seminggu yang lalu. Bapak sebagai kolega bisnis bapak saya, ya barangkali bapak saya punya salah, gitu ya, mohon dimaafkan. Yang kedua, barangkali ada utang piutang. Tolong sampaikan berapa, kemudian kami siap untuk membereskannya. Dalam hal misalnya ahli waris nggak punya uang saat itu, nggak apa-apa, janji dulu. Kami siap melunasinya, tapi mohon maaf ya dengan syarat diangsur karena keterbatasan kami. Boleh, tidak jadi masalah. Itu ya. Oke, yang ketiga melaksanakan wasiat. Tentu wasiat ini wasiat yang sesuai dengan syariah. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian membayarkan zakatnya kalau kita yakini ada harta almarhumah yang belum dibayarkan zakatnya. Saya kembali ke depan, izin Bapak sekalian. Nah ini perbedaan waris, hibah dan wasiat ini menjadi penting ya. Nanti materinya saya share ke Pak Rosid ya, supaya bisa dibaca bersama. Oke, yang pertama masalah waktu akadnya. Waris ini tentu dibagi setelah yang bersangkutan wafat. Kalau hibah sebelum wafat. Jadi punten contoh ya, abah saya itu punya anak 4 ya, saya nomor 3. Sebelum meninggal abah saya sudah bagi-bagi tuh sertifikat ya dalam skema hibah. Ini buat yang nomor 1, ini yang buat nomor 2, saya bagian yang nomor 3, kemudian adik saya nomor 4. Selesai ya, tidak ada sisa sedikit pun. Dan ini sifatnya bebas, besarannya terserah yang punya harta yang mau menghibahkan. Dalam hal ada negosiasi anaknya apa, maksud saya sedikit potong bedong itu tidak saya ya, monggo ya, artinya adalah saling ikhlas ya, antara yang memberi dengan yang musyawarah. Nah wasiat ini harus sebelum wafat, baik hanya sebatas ucapan yang kemudian ada saksinya maupun dalam bentuk tulisan. Syukur-syukur boleh nggak Pak Rianto wasiat diaktekan, ada akte wasiat? Boleh. Itu lebih sip lagi ya Pak ya, supaya tidak ada ganggu gugat di belakangan. Kemudian waktu penyerahan Bapak Ibu, kalau waris tentu ya karena akadnya setelah wafat, maka diserahkannya adalah setelah wafat. Hibah, harus hati-hati. Hibah itu diakadkannya waktu yang bersangkutan masih hidup. Ya ini idealnya sekalian diserahkan, mau sertifikatnya, mau rumahnya, mau mobilnya, udah. Kenapa? Karena hibah ini langsung berpindah kepemilikannya kepada orang yang diberikan hibah, supaya selesai ya urusan. Nah wasiat tentu diserahkannya setelah wafat. Ya, ini perbedaan waris, hibah dan wasiat dari aspek waktu penyerahan. Ya. Kemudian penerima, ini menjadi penting. Kalau penerima jelas Quran An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan waris dijelaskan. Waris diberikan kepada para ahli
kita sampaikan ya, mudah waktunya cukup ya. Ahli waris siapa saja. Kalau hibah Bapak sekalian, diberikannya atau penerimanya boleh ahli waris, boleh juga bukan ahli waris. Ada batas jadi ya. Marianto, ini si kakak ini dulu udah pernah dikasih hibah sama almarhum ayah. Kok sekarang dapat warisan lagi? Iya, hibah adalah hibah, waris adalah waris. Dua-duanya harus dibedakan. Seseorang anak atau ahli waris yang sudah diberikan hibah, tetap dia memiliki hak atas waris sesuai dengan syariat. Sampai sini pahamnya? Supaya jangan padu ya, orang Jawa bilang padu ya, paseah begitu ya. Ini si bungsu udah dikasih rumah induk, ya ketika yang meninggal, ibu meninggal masih dapat waris lagi, nggak adil dong gitu. Oleh karena itu sekalian, kita sebagai orang tua ya harus bijaksana ketika akan memberikan hibah. Aspek keadilan juga perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi potensi permasalahan di kemudian hari. Kemudian hibah ya harus sepengetahuan keluarga yang lain. Ini penting. Harus ada saksinya. Syukur-syukur dibuatkan akte hibah. Gak apa-apa bayar ke notaris begitu ya, supaya kuat. Tidak nanti diganggu-gugat, tidak digugat kemudian di waktu yang lain saat orang tua sudah wafat. Ya, sekalian ya. Kemudian wasiat ini harus penerimanya harus bukan ahli waris. Bapak sekalian nggak bisa, Bapak sekalian berwasiat ini nanti rumah induk buat yang kecil ya, nggak bisa. Ya, jadi wasiat harus bukan ahli waris penerimanya. Kalau mau yang diberikan kepada ahli waris kepada anak kita, ya kalau skemanya kalau nggak waris ya hibah. Ketika diberikan kepada anak kita selagi kita masih hidup, itulah hibah. Ya, tapi ketika diberikannya setelah yang bersangkutan wafat, itulah waris. Jadi menjadi penting sekalian. Kemudian nilai yang dijadikan sebagai berarti pembagian ya, nilainya berapa bagian-bagiannya. Untuk waris harus sesuai dengan ilmu warohi. Ya, kalau hibah gimana? Bebas aja mangga siapa ya terserah dari yang punya harta. Tentu akan lebih bagus kalau memenuhi syarat keadilan, kemudian diinformasikan kepada seluruh anggota keluarga supaya tidak menjadi potensi masalah di kemudian hari. Sekalian ya. Nah, wasiat ini sekalian ini ada maksimalnya, maksimal 1/3 ya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Coba ditulis bagian punya buku. Tetapi dalam Al-Baqarah 180 secara tekstualnya nggak ngomongin berapanya. Hanya kemudian tafsir para ahli tafsir Quran menyepakati maksimal 1/3. Supaya apa? Supaya tidak zalim juga. Jangan sampai wasiat mau hibahkan seluruh harta kepada masjid. Mohon maaf misalnya anak-anaknya kurang mampu misalnya. Ya, pada satu sisi wasiatnya wakaf ya kepada masjid besar nilai pahalanya, di sisi yang lain terjadi kezaliman. Anak-anaknya kurang mampu ya, nggak bisa hidup secara layak dan seterusnya. Ini juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu wasiat ini ada syariatnya, kaidahnya adalah maksimal seperti ini. Baik, hukum memberi waris ini wajib ya. Kalau hibah sunnah, wasiat juga sunnah.
Seperti ya mas kalian ya, ini perbedaan ya antara waris hibah wasiat dari aspek waktu, akadnya, waktu penyerahan, penerima, nilai harta dan hukum memberi. Nah ini tadi udah sampaikan ini yang merah yang di bawah. Agar wasiat, agar hibah dan wasiat tidak bermasalah. Satu, diketahui oleh seluruh anggota keluarga. Jangan ngomong ke seorang aja, ya nanti sulit dibuktikannya. Ya benar gitu ya, suka gitu ya. Kemudian ada saksi yang terpercaya, ya syukur-syukur kalau ada pihak lain lah, ya ketiga, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya sekedar untuk menyaksikan selain ada saksi dari anggota keluarga. Kemudian kalau saran saya tertulis kalau saya lihat ya wasiat dan hibah. Ya syukur-syukur dibuatkan akte oleh notaris. Ya kita kan kadang-kadang kendalanya begitu orang tua meninggal, kemudian masih ada ibu begitu ya, kita nggak berani ngomongin masalah waris ya. Iya, maknya ibu masih ada atau maknya tanah kuburan masih basah, udah ngomongin waris. Nah ini sebenarnya pemahaman yang perlu diluruskan. Sekalian ada yang kelewat ini. Ini penting sekali. Membagi waris hanya sampai dengan memperhitungkan berapa hak dari masing-masing ahli waris. Titik. Itu yang penting. Sekali lagi ya, membagi waris hanya sampai memperhitungkan berapa bagian-bagian ya para ahli waris sesuai dengan orang itu. Masalah teknis nanti mau dijual, masalah teknis nanti gimana, ini lebar ya, eman-eman ini usaha bapak ini lagi maju-majunya ya, udah lupa bapak meninggal ya, ayo kita bareng-bareng aja lah kita lanjutkan usaha orang tuanya, boleh nggak? Boleh, silakan. Tetapi atas bisnis dari orang tuanya ini ya, ketika dibagi waris sudah jelas dari bisnis orang tua ini, istri kalau masih ada ya, istri almarhum punya saham berapa, anak laki-laki punya saham berapa, anak perempuan punya saham berapa, itu aja ya. Dalam hal nanti mau dibagi kapan, mau dijual kapan, itu teknis saja. Dan ketika sudah dibagi pembagiannya masing-masing berapa, Bapak sekalian sudah memenuhi hukum waris dan Bapak Ibu sudah menerapkan ilmu waraith, bebas dari dosa. Itu ya Bapak sekalian ya. Penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Kekeliruan karena gitu dalam pikiran kita mungkin ya, mohon maaf sekali, namanya bagi waris ya nanti dapat uang, nanti dapat apa segala macam ya, mungkin iya, tapi tidak harus di saat itu ya. Bagian waris hanya ngomongin masing-masing dapat berapa ya, bagian para waris berdasarkan ilmu syariat. Punten, Waktu ya? Waktu 10 menit lagi. Oh, 10 menit. Barangkali ada yang bertanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, saya persilahkan nanti mic-nya saya kasih. Iya. Kalau misalkan nggak ada ya nanti dilanjutkan. Mungkin ada yang bertanya Bu, Pak. Baik ya. Oh, ini kalau ilmu waris biasanya ramai. Nah, sebelum ibu bertanya ya, ini sekalian di layar. Ini Quran An-Nisa ayat 11, ini 12, ini 176. Monggo. Nanti di mushafnya masing-masing nanti dibaca. Ibu karena ini baru seri 1, nanya ini jauh-jauh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mendengar bahwa Ustadz tentang warisan itu uang ya, harta. Siap. Nah, kalau seandainya keluarganya yang orang yang meninggal itu tidak punya harta, Siap. tetapi
dia punya hutang. Hutang. Gimana tuh? Apakah tetap kita nih sebagai ahli waris membayarkan Ya. seluruhnya dengan sesuatu? Kami itu tidak bisa membayarnya. Siap. Jadi berat itu bagi kami untuk membayar. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak Rajin. Mau satu lagi kan dari Oh, satu lagi ya, ya udah. Khawatir lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Ustaz, dari tadi saya dengar Pak Ustaz menyampaikan yang meninggal itu suami aja gitu. Oh. Nah, saya pengen tahu kalau yang meninggal istri duluan seperti apa? Oh, siap. Iya. yang hadir. Iya. Saya ini harus berbasis gender ya. Baik, yang pertama pertanyaan Ibu. Ya, betul Ibu ya. Waris ini ya terjadi ketika ada tirkah. Tirkah itu harta peninggalan. Ya, jangan lupa kalau tirkah itu istilahnya masih nilai bruto ya. Mungkin punya rumah, mungkin punya kendaraan, tapi jangan lupanya boleh punya utang begitu ya. Ya tentu nanti utangnya dibayar-bayarin dulu. Misalnya mohon maaf habis, berarti tidak ada waris yang dibagi. Oh ya, nah itu kalau nol Ibu ya. Alhamdulillah, artinya masih alhamdulillah tuh nggak ada utang gitu ya. Nah sebaliknya Ibu yang tanyakan tadi, orang tua kamu ada utang banyak di mana-mana. Nah ilmu faraid dipisahkan dengan ilmu utang. Kalau ada harta ya pembagiannya sesuai dengan ilmu faraid. Kalau utang pembagiannya tidak sama dengan ilmu faraid. Nah, bukan berarti nanti punya utang istrinya nanggung 1/8 begitu ya. Anak laki-lakinya nanggung sisanya begitu, ada repot ini. Ya, jadi untuk utang ini adalah setelah diperhitungkan utangnya berapa, ya ini menjadi tanggungan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya yang masih hidup. Siapa yang menanggung? Ya ini sebetulnya tidak ada hitung-hitungan harus sekian anaknya yang pertama harus nanggung separuh, anak yang kedua sepertiga, enggak diatur seperti itu. Ini tanggungan bersama. Ya silakan siapa yang mau membayar utang orang tuanya. Tentu ada fadilah, ada keutamaan dan ada pahalanya. Ya, anaknya yang pertama mampunya berapa? Bayar separuhnya misalnya, alhamdulillah di situ ada pahala Bapak Ibu. Ya, istrinya kebetulan punya harta peninggalan bawaan dari orang tuanya atau istrinya bekerja misalnya, ya suaminya meninggal punya utang dibayarin, itu ada pahalanya sekali. Ya, jadi ditanggung bersama oleh keluarga yang masih hidup, tetapi tidak diatur masing-masing keluarga atau masing-masing keluarga yang tinggal kayaknya itu harus berapa dan berapa. Itu ya. Poin utamanya harus dibayar. Nah ini masalah nanti orang yang wafatnya kan nanti akan digantung oleh Allah SWT karena urusan utang piutangnya belum selesai. Membereskan utang piutang ya, ini masalah orang tua kita yang meninggal ya tidak harus selesai lunas ya tadi Pak ya. Kalau misalnya kita tempo boleh, yang penting kita akadkan Pak Ibu, kami sebagai keluarga dari almarhum siap menanggung hutang itu, tapi mohon maaf tidak bisa sekaligus. Ya kami mampunya dengan cara seperti apa? Atau tidak bisa sekarang, kami harus jual aset dulu, boleh. Akad itu boleh dan itu sudah menggugurkan masalah hutang piutang bagi almarhum. Itu ya. Yang kedua izin ya, betul Pak, tadi yang meninggal suami wae. Iya sama sekalian. Ketika yang meninggal istri, ya nanti suami menjadi ahli waris. Ya, karena stok waris itu ada 3. Sekalian saya jelaskan yang ini deh.
Nah, sebab waris ada 3. Ya. Karena nasab atau keturunan, oleh karena itu anak mewarisi harta orang tuanya. Ya, orang tua mewarisi harta anaknya. Itu karena nasab, keturunan. Itu yang kedua, karena pernikahan Bapak Ibu, ya, pernikahan. Makanya istri ya ketika suaminya meninggal ya mewarisi harta suaminya. Sama juga Pak, ya suami juga ketika istri meninggal maka mewarisi harta almarhum istrinya. Gitu. Nah, yang ketiga syarat terjadinya waris ya karena memerdekakan. Ini ketika zaman dulu ya ada istilah perbudakan manusia, ada istilah wala. Wala itu adalah orang yang memerdekakan budak. Saya tuan, ya, kemudian saya punya budak, saya merdekakan. Begitu saya merdekakan, dia meninggal, tapi nggak punya ahli waris atau tidak diketahui siapa ahli warisnya. Maka harta yang bersangkutan bisa kembali atau bisa diwarisi oleh tuannya yang memerdekakan tersebut. Kemudian yang sebelah kanan Mas sekalian, sebab-sebab batalnya waris. Ya, yang pertama karena pembunuhan, itu bisa. Ya, di dunia zaman sekarang ya, banyak kejadian lah yang menyediakan ya anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya. Ya, itu warisnya batal. Ya, menyebabkan dia tidak menjadi ahli. Yang kedua karena perbedaan agama sekalian, juga betul bisa. Ya anak kita yang disayang-sayang, yang sudah dididik agama dari kecil, kok dilalahnya ngambil jalan lain ya banyak di naudzubillah yang dzalik ya, maka putus, ya putus, nggak bisa dibagi waris. Tapi kan hubungan orang tua anak kan tetap ada ya sekalian ya, sayang gitu, walaupun mengecewakan ya, kita sakit banget hati kita ya, karena dia murtad misalnya. Tetap mau dikasih harta, skemanya apa? Hibah, ya dikasih waris nggak bisa Pak, tapi boleh dengan menggunakan skema hibah. Nah yang ketiga batalnya waris karena penghambaan, artinya orang yang tadinya statusnya merdeka kemudian menjadi budak sahaya, maka dia pun menjadi batal warisnya. Seperti itu Pak. Mana tadi Bapak? Di luar. Oh iya. Jadi sama ya. Karena saya belum menyampaikan siapa saja ahli waris ya. Gitu. Masih ada waktu Ustaz? Udah habis ya? Oh iya sudah waktu seluruh ya. Ya sudah. Ya jadi sampai di sini ya sekalian masih banyak ya. Mudah-mudahan ada takdirnya, ada umurnya kita bisa ketemu lagi. Ini masih banyak nih, kita belum ngomongin siapa saja ahli waris ya. Bagiannya berapa, kemudian bagaimana cara ngitungnya gitu. Terus kalian izin ini semenit lagi. Sekarang zaman gampang, Bapak Ibu semuanya punya handphone ya, handphonenya Android semua pasti. Ya banyak aplikasi waris tersedia di handphone kita, di Play Store, tinggal di upload saja, diinstal saja, banyak ya. Di handphone saya ada 4 aplikasi waris. Saya berkepentingan karena saya pengen membandingkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Ya rata-rata sudah benar. Ya saya itu berbagai kasus hasilnya sama. Satu. Yang kedua izin. Sekarang zamannya AI, ya Pak ya. Bapak Ibu mungkin pernah buka ChatGPT, Manus AI, ya, kemudian ada Copilot, ada Gemini, segala macam. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu menyampaikan atau meminta mereka menghitung bagian waris menggunakan AI, ya, karena beberapa kali saya coba ternyata hasilnya nggak akurat. Walaupun betul, mereka kan robot Pak ya,
robot ini kan bagaimana kita kasih informasi kan, yang namanya prompt. Ya, semakin lengkap prompt yang kita kasih, semakin akurat. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ya, ini promptnya sudah lengkap atau belum. Ya makanya saya sarankan, saya tidak menyarankan Bapak sekalian bertanya tentang ilmu waris atau bertanya tentang bagaimana perhitungan pembagian ilmu waris melalui AI. Ya, silakan di sini banyak ustadz, banyak kiai, banyak tokoh agama yang bisa dijadikan sebagai referensi kalau misalnya ada permasalahan waris. Saya hormati, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita sekalian untuk mempelajari lagi, menguatkan lagi satu ilmu yang penting bagi kita semua, karena kita akan mengalami semua, yaitu ilmu faraid atau ilmu waris Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Rosid. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.